Diana dari semester 6 reguler akan menjelaskan tentang pemanfaatan media dan sumber belajar di sekolah menengah pertama. Pertama-tama kita menuju ke definisi dari media dan sumber belajar. Media itu sendiri memiliki arti secara bahasa, yaitu sebagai alat atau sarana. Untuk secara istilahnya, media memiliki arti sebagai alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, definisi dari sumber belajar. Sumber belajar itu sendiri memiliki arti, yaitu segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita menuju ke jenis-jenis media dan sumber belajar. Media terbagi ke dalam 3 macam jenis. A. Media dilihat dari sifatnya, terbagi menjadi 3 juga, yaitu media auditif, media visual, dan juga media audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya seperti radio, kaset recorder, dan juga piringan hitam. Media visual memiliki arti, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Contohnya film strip, terus film slide foto, gambar atau lukisan, cetakan, dan juga film kartun. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual memiliki arti media yang mempunyai kedua unsur, media auditif dan juga media visual. Maksudnya, dalam media audiovisual ini ada unsur suara dan juga gambar di dalamnya. Contohnya seperti film video kaset, film strip suara, dan juga cetak suara. B. Media dilihat dari kemampuan jangkauannya. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Maksudnya, media ini tidak terbatas oleh ruang dan juga tempat, sehingga dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya seperti radio dan juga televisi. Yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan juga tempat. Maksudnya, media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus. Contohnya seperti film, sound slide, film rangkai, dan lain-lain. C. Dilihat dari cara atau teknik
pemakaiannya terbagi menjadi dua, yaitu media yang diproyeksikan dan media yang tidak diproyeksikan. Media yang diproyeksikan adalah jenis media yang memerlukan alat proyeksi yang khusus dalam penggunaannya. Contohnya film proyektor dan juga slide proyektor dan lain-lain. Media yang tidak diproyeksikan maksudnya jenis media yang tidak memerlukan alat atau proyeksi yang khusus dalam pemakaiannya. Contohnya gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang adalah semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. B. Sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar mengajar. Selanjutnya kita beralih ke fungsi dari media dan sumber belajar. Nah, fungsi media yaitu memotivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, dan yang ketiga memberi instruksi. Fungsi dari sumber belajar yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Selanjutnya kita menuju ke pemanfaatan media dan sumber belajar. Pemanfaatan media terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, pemanfaatan media di dalam kelas. Yang kedua, pemanfaatan media di luar kelas. Yang ketiga, pemanfaatan media yang terkontrol. Yang keempat, pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, dan juga massal. Selanjutnya, pemanfaatan dalam sumber belajar terbagi ke dalam 4 bagian juga. Yang pertama, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Yang kedua, pemanfaatan orang sebagai sumber belajar. Yang ketiga, pemanfaatan alat sebagai sumber belajar. Dan yang keempat, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Sekian penjelasan singkat saya tentang pemanfaatan media dan sumber belajar di sekolah menengah pertama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.